Pernahkah Anda merasa berjalan dalam sebuah kegelapan? Bukan kegelapan fisik, tapi kegelapan di dalam jiwa, kegelapan karena putus asa, kebingungan, atau merasa tak terlihat oleh dunia. Dalam situasi seperti inilah, seringkali kita hanya bisa berharap pada secercah cahaya. Hari ini, mari kita renungkan bersama sebuah kisah luar biasa dari Injil Matius pasal 9, tentang dua orang yang hidup dalam kegelapan fisik, namun memiliki mata iman yang begitu terang. Bayangkan momen ini, Yesus baru saja melakukan sebuah keajaiban besar. Ia sedang berjalan. Dan dari belakang, dua orang buta mulai mengikutinya. Mereka tidak hanya mengikuti dalam diam, mereka berseru dengan segenap kekuatan mereka, "Kasihanilah kami, hai anak Daud." Coba rasakan suara mereka, penuh dengan keputusasaan yang menumpuk bertahun-tahun, tapi juga penuh dengan harapan yang baru saja ditemukan. Mereka tidak peduli apa kata orang di sekitar. Fokus mereka hanya satu, Yesus, Sang Anak Daud, sumber harapan satu-satunya bagi mereka. Ini adalah pelajaran pertama yang bisa kita petik, kegigihan dalam berseru. Seberapa sering kita berdoa sekali, lalu merasa cukup dan menyerah? Kedua orang ini terus-menerus berseru. Iman mereka bukanlah iman yang pasif, tapi iman yang aktif dan vokal. Mereka tahu persis apa yang mereka butuhkan, dan yang lebih penting, mereka tahu kepada siapa mereka harus meminta. Mereka tidak berhenti sampai mendapatkan perhatian dari Yesus. Yesus terus berjalan hingga masuk ke sebuah rumah, dan kedua orang itu pun nekat mengikutinya sampai ke dalam. Di sinilah terjadi momen yang sangat krusial. Yesus tidak langsung menyembuhkan mereka. Ia berhenti, menatap mereka, dan mengajukan sebuah pertanyaan yang menembus jiwa. "Percayakah kamu bahwa aku dapat melakukannya?" Pertanyaan ini sebenarnya bukan untuk Yesus. Dia sudah tahu isi hati mereka. Pertanyaan ini ditujukan untuk mereka sendiri, dan juga untuk kita semua yang mendengarkan kisah ini hari ini. Yesus ingin iman mereka diungkapkan secara sadar, dan diucapkan dengan mulut mereka sendiri. Ini adalah pelajaran kedua, pengakuan iman yang personal. Sebelum keajaiban terjadi, Yesus meminta sebuah deklarasi, dan apa jawaban mereka? "Ya Tuhan, kami percaya," jawab mereka tanpa ragu sedikit pun. Jawaban sederhana ini adalah kunci yang membuka pintu keajaiban. Pertanyaannya untuk kita sekarang, apakah kita benar-benar percaya bahwa Yesus sanggup melakukan apa yang kita minta dalam hidup kita? Setelah mendengar jawaban penuh keyakinan itu, barulah Yesus menjamah mata mereka, sebuah sentuhan ilahi yang penuh kuasa dan kasih. Sambil menjamah, ia berkata, "Jadilah kepadamu menurut imanmu." Perhatikan baik-baik kalimat ini. Bukan menurut kuasanya semata, bukan menurut kehendaknya semata, tetapi menurut iman mereka. Betapa luar biasanya. Iman mereka menjadi saluran bagi kuasa Tuhan untuk bekerja secara nyata dalam hidup mereka. Dan seketika itu juga, mata mereka terbuka. Kegelapan yang telah mereka kenal mungkin seumur hidup mereka, sirna dalam sekejap, digantikan oleh cahaya yang terang benderang. Mereka tidak hanya melihat dunia untuk pertama kalinya, mereka melihat wajah Sang Juru Selamat. Bisa Anda bayangkan sukacita yang meluap dari hati mereka saat itu? Kisah ini adalah cerminan yang indah bagi perjalanan iman kita. Mungkin saat ini, Anda atau saya sedang berada dalam kegelapan kita sendiri. Mungkin itu kegelapan dalam keuangan, dalam hubungan, dalam kesehatan, atau dalam pencarian jati diri. Mari kita belajar dari dua orang ini. Pertama, untuk terus berseru kepada Tuhan dengan gigih. Jangan pernah menyerah. Kedua, untuk dengan sadar dan vokal mengakui kepercayaan kita bahwa Dia sanggup menolong apapun situasinya. Dan ketiga, untuk siap menerima jamahan kuasanya yang bekerja sesuai dengan iman kita. Karena terkadang, keajaiban terbesar bukanlah melihat dengan mata fisik, tetapi melihat Tuhan bekerja dengan mata iman. Terima kasih sudah menyimak renungan ini. Jika Anda merasa diberkati, jangan lupa untuk klik, bagikan video ini, dan subscribe channel ini, agar kita bisa terus bertumbuh bersama dalam iman. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tuhan memberkati.